Halo, dengan Agung di sini dan di video kali ini saya akan membahas masalah scaling. Jadi kalau pada video sebelumnya Anda sudah belajar gimana caranya melakukan split test ya. Jadi dari hasil split test yang Anda lakukan Anda sudah menemukan winning campaign, maka sudah saatnya Anda melakukan scaling ya. Oke, di sini ada beberapa tipe scaling yang bisa Anda pakai. Yang pertama yaitu increase budget. Maksudnya apa? Misalkan campaign Anda, winning campaign Anda itu mempunyai budget 100.000 per hari, ya kan? Anda naikkan budgetnya itu perlahan-lahan. Ya misalnya dari 100.000 ke 110.000, ke 120.000, atau 130.000. Jadi jangan langsung jor-joran. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk menghindari ya cost yang mahal yang diberikan oleh Facebook. Biasanya ke sebagian para advertiser di Facebook itu nggak sabaran, ya kan? Nggak sabaran itu ketika mereka sudah menemukan winning campaign, wah ini sudah saatnya nih gue naikin budgetnya berkali-kali lipat. Kalau misalkan dari budget segini aja gue bisa dapetin segini, kalau misalkan budgetnya gue tambahin berkali-kali lipat, hasilnya tentu lebih wow dong. Tapi ternyata kenyataannya adalah iklannya itu jauh lebih mahal. Jadi saran saya adalah naikkan budgetnya perlahan ya. Jadi sabar aja dulu, intinya adalah sabar ya. Lalu yang kedua adalah add more interest ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah menemukan interest-interest yang sudah terbukti convert ya, dan campaign Anda sudah terbukti winning campaign gitu kan, sudah saatnya Anda menambahkan interest-interest baru untuk Anda tes ya, untuk Anda scaling lagi ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya ada yang namanya ad scaling. Ad scaling itu maksudnya apa? Anda misalnya seperti ini, saya coba masuk ke Notepad ya. Misalkan di usia di Facebook yang terbukti convert itu usia 25 sampai 54, misalkan seperti ini ya. Jadi Anda tinggal lakukan ini aja, tinggal scaling itu misalkan di split test lagi dan di scaling juga. Ini sebenarnya juga bisa masuk ke split test juga sih. Jadi KPI seperti ini, misalkan Anda ingin bagi per 1 tahun, Anda bisa seperti ini, misalkan 25, 26, terus ke 27, 28, ya kan, terus ke 29, 30, lalu ke 31, 32, dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin melakukan edge scaling di per 2 tahun juga bisa, misalkan 25 sampai 27, terus 28 sampai 31, sampai 30, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa melakukan edge scaling. Di sini juga bisa kita pergunakan untuk melakukan split test juga ya. Jadi setelah scaling juga, split test juga. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk mengetahui sebenarnya di umur manakah sebenarnya produk kita atau offer kita yang paling convert. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, lalu yang berikutnya ada yang namanya placement ya. Misalkan Anda melakukan split test itu di ini ya, di semua placement gitu kan. Misalkan di Facebook Anda melakukan split test misalkan di desktop dan di mobile, misalkan desktop right column sama desktop newsfeed. Anda melakukan split test di sini dan Anda juga split test juga di mobile. Saatnya Anda pecah gitu. Anda pecah misalkan di desktop, Anda coba membaginya menjadi dua, misalkan di desktop newsfeed atau di desktop right column, atau Anda pisahkan sendiri campaign sendiri untuk mobile. Nah, jadi seperti itu. Jadi Anda pecah lagi winning campaign Anda berdasarkan misalkan placementnya, misalkan kayak desktop, di desktop newsfeed atau kolom, atau misalkan di mobile. Jadi Anda pecah lagi placementnya. Jadi seperti itu ya. Lalu yang berikutnya ada retargeting ya. Nah, untuk retargeting sendiri ya, Anda harus sudah membangun custom audience Anda sendiri ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah membangun custom audience Anda bisa melakukan retargeting. Sebagai contoh seperti ini ya. Contoh untuk melakukan retargeting ya. Nah, untuk melakukan retargeting, sebelumnya Anda harus pastikan dulu bahwa Anda sudah membangun database custom audience Anda ya. Nah, sebagai contoh saya ingin mempromosikan ini misalkan, lalu saya akan tinggal create ad aja. Create ad di sini ya, saya akan coba masuk ke sini, nanti jadinya seperti ini nih ya. Dan di sini Anda tidak perlu memasukkan interest ya. Jadi kita sudah targetkan audiensnya berdasarkan custom audience aja ya. Di sini Anda bebaskan aja. Biasa juga untuk lokasi biasanya juga tidak saya pakai sih. Kecuali saya ingin spesifik ke negara tertentu. Misalnya di sini spesifik negaranya adalah Indonesia misalkan seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk usianya Anda biarkan saja, ini juga biarkan saja, gendernya juga biarkan saja. Kenapa? Karena Facebook sudah mempunyai data-data tentang custom audience yang ada di sini. Jadi kita biarin aja nih data-data yang ada di sini. Lalu tinggal Anda create iklan Anda. Nah, jadi seperti itu cara melakukan retargeting ya. Oke, sekarang masuk lagi ke mind map. Oke, lalu yang berikutnya adalah Anda bisa membuat look like audience dari database atau custom audience atau fanpage
database fanpage yang sudah Anda dapatkan. Nah, jadi seperti itu. Anda bisa melakukan Anda bisa menggunakan lookalike audience. Nah, misalkan seperti ini ya. Masuk lagi ke Ads Manager-nya. Misalkan saya ingin membuat lookalike audience misalkan dari ini, misalkan ini ya, Agung Libert misalkan ya. Saya masuk aja ke bagian action, lalu create lookalike. Nah, untuk membuat lookalike audience-nya ya, ini semakin ke kanan atau semakin besar angkanya, ini semakin bias. Tapi kalau semakin sedikit, ini semakin mirip dengan database audience yang kita dapatkan. Jadi si Facebook akan mengenerate ya user-user dari pixel atau data yang sudah kita dapatkan dari fanpage atau pixel ya atau conversion pixel. Jadi Facebook akan mengenerate audience yang mirip dengan database yang kita dapatkan. Nah, misalkan di sini saya akan masukkan di sini adalah Indonesia ya. Oke, saya akan klik confirm. Nah, nanti tunggu sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit dan biarkan Facebook untuk mengenerate audience untuk kita. Nah, untuk membuat custom audience ya, iklan dengan custom audience caranya seperti ini ya. Oke, misalkan saya ingin masuk ke ini, Zilla misalkan ya. Di sini Anda bisa lihat ya. Di mind map saya sudah menjelaskan 1% audience ya. Lalu di sini ada dua tipe. Kalau misalkan kita ingin membuat lookalike audience, yang pertama dengan narrow audience ya, dengan broad interest. Lalu yang kedua dengan no interest. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan Anda ingin membuat iklan lookalike audience tapi dengan narrow audience, artinya Anda harus memasukkan broad interest terlebih dahulu. Broad ini apa sih interest broad ini? Interest yang audiensnya besar dan berhubungan dengan produk kita ya atau offer kita. Nah, jadi misalkan seperti itu, sekarang kita add misalkan seperti ini. Oke, saya akan coba close aja yang ini ya, karena kita sudah tidak pakai lagi. Nah, misalkan seperti ini, saya akan klik continue. Nah, di sini sudah ada lookalike audience-nya ya. Nah, misalkan saya ingin mempromosikan audience yang saya dapatkan dari Facebook lookalike ya, tapi dengan menggunakan broad interest. Nah, di sini saya masukkan aja misalkan dari yang saya dapatkan sekitar 790.000 orang, saya ingin coba lebih detail targetingnya, misalkan saya ingin masukkan apa ya, misalkan apa ini, internet marketing misalkan. Oke, cari yang besar ada nggak? Nah, ada nih. Oh, ternyata lebih kecil ya. Coba saya masukkan, coba interest yang besar dulu, misalkan seperti, misalkan ada nggak? Nah, Bung Chandra, oh kecil juga. Coba cari interest yang besar, itu misalkan gini deh. Saya ingin mengambil dari sini aja deh, misalnya demografiknya, lalu saya ingin coba broad interestnya adalah, misalnya niche-nya ada berhubungan dengan parent, misalkan seperti itu ya. Masuk ke sini ke parent, terus klik sini parent all. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih dinarrowkan lagi sama si Facebook ya, audiensnya. Nah, tinggal Anda buat iklannya aja. Jadi data yang sudah Anda dapatkan tadinya 800.000, lalu dikecilkan, dinarrowkan menjadi 300.000. Artinya kita ingin coba mencari yang lebih spesifik lagi. Tapi dalam beberapa kasus juga saya menggunakan no interest ya. Jadi begitu saya dapat database audiensnya misalkan 800.000 ya kan, ya udah, sini saya matikan aja, saya iklanin aja nih ke 790.000 orang ini yang sudah didapatkan oleh si Facebook. Nah, jadi seperti itu ya, tentang menggunakan lookalike audience. Nah, lalu yang berikutnya, Anda bisa menggunakan campaign ya, dengan winning campaign yang sudah Anda dapatkan dari hasil split test dengan menggunakan akun Facebook Ads yang lainnya. Nah, jadi seperti itu. Saya biasanya menggunakan ini ya, menggunakan yang terakhir ini ketika saya sudah menemukan winning campaign, saya biasanya langsung membuat akun Facebook Ads baru lagi atau menggunakan akun Facebook Ads saya yang lain dengan menggunakan data-data yang sudah saya peroleh dari hasil split test yang saya lakukan. Jadi saya menggunakan campaign using another Facebook Ads. Dan terkadang ya hasilnya itu bisa jauh lebih bagus ketika Anda menggunakan akun Facebook yang lain. Itu juga kebanyakan kenapa banyak sekali teman-teman saya yang menggunakan akun Facebook Ads, beberapa akun Facebook Ads ya, untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, jadi seperti itu Anda juga bisa menggunakan akun Facebook Ads yang lainnya. Oke, itu demikian bahasan saya tentang scaling ya. Dan di sini juga Anda harus
berkreatif ya, harus berkreasi sendiri gimana caranya melakukan scaling ya. Di sini saya sudah memberikan Anda sebuah clue-nya, tinggal Anda praktekkan aja. Oke, itu demikian video saya tentang scaling dan semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Yuk, bye-bye.